Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses transport elektron. Pada tahap ini terjadi rantai transport elektron dan sintesis ATP. Nah, bagaimana sih ATP itu bisa diproses gitu kan? Siapa yang masih ingat hasil akhir dari siklus Krebs atau glikolisis? Iya, hasil akhirnya NADH dan FHDH. Nah, jadi hasil akhir dari glikolisis dan siklus Krebs ini, dia masuklah dia ke membran dalam mitokondria, khususnya pada bagian kristanya. Jadi, transport protein itu terjadi di krista pada mitokondria. Jadi, NADH dan FADH ini akan dikonversikan menghasilkan ATP, di mana NADH dan FADH2 akan menyumbangkan elektron dan ion hidrogen. Kemudian, elektron dan ion hidrogen inilah yang akan memacu pembentukan dari ATP. Bagaimana caranya? Kita simak video ini. Ini mungkin agak ribet videonya. Yuk, pertama sekali kita jelaskan dulu komponen-komponen apa aja sih yang ada di dalam mitokondria ini. Pertama sekali ada yang dinamakan satu, komponen protein pertama. Baru ini yang kuning ini komponen protein kedua. Baru ada ubiquinon. Baru ada yang namanya protein komponen ketiga. Baru ada yang namanya sitokrom. Kemudian ada komponen protein keempat. Baru ada yang namanya ATP sintase. Kita jelaskan ya bagaimana sih dia bisa berubah dari NADH menjadi ATP. Pertama sekali, NADH akan datang menuju membran dalam mitokondria. Jadi, ketika NADH datang memasuki komponen protein pertama, hidrogennya ini akan lepas menuju ruang antar sel. Ini kan sel, inilah sel mitokondria tadi yang terdiri dari protein-protein. Nah, jadi hidrogennya lepas keluar dari ruang sel tersebut menjadi NAD. Nah, kemudian NAD ini dia menuju ke ubiquinon. Elektronnya tadi menuju ke ubiquinon. Perhatikan gambarnya, ini keterangan gambar. Ada warna merah dan ada warna biru. Merah menunjukkan pergerakan elektron, sedangkan biru pergerakan hidrogen. Jadi, NAD ini tadi, dia kan berupa elektron, dia masuk ke ubiquinon. Nah, kemudian elektron tersebut diteruskan pada kompleks protein 3. Teruslah dia ke kompleks protein 3. Nah, kenapa dia nggak melewati kompleks protein kedua? Gitu kan. Kan biasa dari 1 ke 2. Nah, yang kedua ini khusus oleh FADH. Jadi dia nggak boleh melewatin yang kedua. Langsung dia ke 3. Nah, di yang ketiga, dari ubiquinon dia menuju ke protein kompleks 3. Baru hal ini juga memicu dikeluarkannya ion hidrogen. Gitu kan? Memicu dipompanya ion hidrogen keluar menuju ruang antar sel. Kemudian elektron ini akan diteruskan masuk ke sitokrom. Selanjutnya, setelah melewati sitokrom, dia akan diteruskan ke sitokrom C. Selanjutnya, elektron akan diteruskan lagi pada
kompleks protein keempat, yang warna hijau ini keempat. Nah, hal ini juga akan memicu dipompanya ion hidrogen. Keluarlah ion hidrogen tadi menuju ruang antar membran juga. Gitu, keluarlah ion hidrogen. Berarti ada berapa hidrogen yang keluar? Ayo kita hitung yuk. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 hidrogen yang keluar menuju ruang antar membran. Nah, kemudian elektron ini tadi yang di protein keempat ini, dia akan diterima oleh molekul oksigen. Nah, jadi berikatanlah dia. Ayo rumus kimianya gimana? Ketika hidrogen berikatan dengan oksigen menjadi H2O. Ini rumus kimianya. 2H positif tambah setengah O2 menghasilkan H2O. Oke. Nah, bila kita hitung nih, kita konversikan nih. Hanya ada berapa tadi, Miss? Ada 3. 1, 2, 3. Baru 3 hidrogen yang keluar menuju ruang antar membran. Hidrogen ini akan kembali lagi, masuk lagi dia ke matriks mitokondria. Tapi masuknya ini melalui enzim ATP sintase. Gitu. Jadi yang dia keluar di ruang antar membran ini, dia masuk melalui enzim ATP sintase. Nah, lewatnya ATP sintase ini masuk kemari, gitu kan, akan memicu enzim ini untuk membentuk ATP secara bersamaan. Nah, jadi ingat ya, hidrogen tadi yang terletak di ruang antar membran, dia masuk ke ATP sintase. Nah, dengan bantuan enzim, ingat kan apa nama-nama enzim? Iya, yang akhiran AC, berarti enzim. Dengan bantuan ATP sintase, ingat aja, oh ATP sintase berarti pembentukan ATP. Gitu, yang membantu proses pembentukan ATP. Sehingga H yang 3 ini tadi, dia menghasilkan ATP berapa? Iya, ATP-nya ada 3 ATP. Gitu. Jadi, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase inilah yang dinamakan kemiosmosis. Kemiosmosis. Yuk, itu kan pada NADH. Lalu pada FADH bagaimana terjadi pembentukannya? Sama juga pada FADH. Jadi gini, FADH akan datang ngasih FADH menuju membran dalam mitokondria atau khususnya bagian krista. Nah, dia ini akan melepaskan ion hidrogennya menjadi FAD. Dia datang menuju protein kedua langsung. Enggak pertama, yang pertama itu hanya NADH. FADH datang menuju komponen protein kedua. Tengok gambarnya. Baru dengan bantuan enzim sukinat, elektron bergerak menuju ke protein ketiga. Nah, di 3 inilah terjadi pelepasan hidrogen. Di mana hidrogennya lepas ke ruang antar membran. Kemudian masuk menuju sitokrom C. Elektronnya masuk menuju sitokrom C, kemudian diterima oleh protein keempat. Ini yang warna hijau keempat, jangan lupa. Nah, di protein keempat ini
juga terjadi di pompanya H+ keluar dari membran menuju ruang antar membran. Gitu, keluarlah si H+ tadi. Sesudah keluar, elektron ini kemudian akan diterima, sudah keluar H+ ini tadi, kemudian elektron akan diterima oleh molekul oksigen, di mana oksigen akan bereaksi dengan H menjadi apa? Ayo masuk rumus kimianya. Siapa yang juara kimia di sini? Jadi H, inilah reaksinya. 2H positif tambah setengah O2 menghasilkan oksigen. Coba kita hitung lagi. Sama kayak hitungannya tadi. Pada FADH2, dia juga melepaskan 3 hidrogen. Ayo kita hitung yuk. 1, 2. Pada FADH dia mengeluarkan 2 hidrogen. Nah, kemudian hidrogen ini tadi yang di ruang antar sel tadi, dia akan masuk kembali menuju ATP sintase. Nah, disinilah menuju ruang antar membran. Nah, disinilah ada namanya enzim ATP sintase. Sehingga hidrogen tadi diubah menjadi ATP. Gitu. Paham sampai sini? Jadi apa sih yang membedakan NADH dan FADH? Ingat aja, kalau pada NADH itu dia ke protein pertama. Sedangkan FADH dia ke protein kedua. Itu aja yang membedakannya. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses pembentukan ATP ini tadi? Gitu, ayo siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Bagaimana proses pembentukan ATP? Nah, jadi kan NADH itu keluar, NADH lepas hidrogennya menjadi NAD. FADH juga lepas hidrogennya menjadi FAD. Lalu penghitungan ATP-nya bagaimana? Nah, ini adalah soal buat kalian. Bagaimana penghitungan ATP di sini? Oke.